warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tia Kusmawardani dengan NIM 0102 11822716. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tadris dalam Islam dan mengenai distorsi pasar dalam ekonomi Islam itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi distorsi pasar dalam Islam, kita juga harus tahu nih, apa sih pasar dan apa sih distorsi itu sendiri. Jadi pasar itu merupakan tempat terjadinya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu distorsi itu merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh perilaku pedagang dalam meningkatkan laba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa sih distorsi itu sendiri? Distorsi dalam pasar Islam merupakan kondisi di mana pasar tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana peristiwa ini disebabkan oleh penyimpangan atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan besar, memikirkan keadaan orang lain dan aturan yang ada dalam syariat Islam, sehingga tidak tercapainya suatu yang mana di antara penawaran dan permintaan serta adanya ketidakadilan antara individu dan kelompok pemerintah zalim, di mana keadaan ini dapat mengganggu kegiatan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Atau kita dapat garis bawahi bahwasanya distorsi pasar ini merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana hal-hal ini mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Lalu di dalam distorsi pasar ini terdapat rekayasa permintaan, tadlis, penipuan, atau takhir atau ketidakpastian itu sendiri. Lalu di dalam rekayasa permintaan dan penawaran ini dapat bain najasi, ihtikar atau penimbunan, dan talaki ruban. Lalu dalam tadlis, penipuan, dan takhir ini terdapat 4 komponen, antara lain yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan pengiriman barang. Lalu di sini saya akan memfokuskan membahas mengenai tadlis atau penipuan. Seperti yang kita lihat, pada era modern seperti sekarang ini, dalam kemajuan teknologi yang sangat begitu pesat, sehingga kebutuhan manusia dibantu dengan hadirnya kecanggihan sistem pada teknologi ini. Hal ini bisa kita lihat pada aspek bermuamalah. Misalnya, dalam sistem transaksi jual beli al-bai, dengan adanya kecanggihan teknologi seperti ini, banyak sistem-sistem transaksi modern diaplikasikan dalam praktek jual beli itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat seperti pada sistem jual beli online, jual beli pulsa handphone, jual beli pulsa listrik secara online. Namun, dengan demikian, kelancaran pada sistem transaksi jual beli ini, kita tidak lagi memandang hakikat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam itu sendiri. Tidak lagi memperlihatkan nilai-nilai syariat Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan. Salah satu aspek yang dilakukan dalam syariat Islam itu sendiri, jual beli, ialah beradanya unsur tadlis atau penipuan itu sendiri, yang berbunyi dalam hadis riwayat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwasanya Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuannya. Lalu apa sih tadlis penipuan ini? Tadlis merupakan sebagai kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak lain. Lalu tadlis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahan. Nah, tadlis dalam kuantitas ini merupakan kegiatan di mana menjual barang dengan kuantitas sedikit namun dengan harga barang kuantitas banyak. Lalu yang kedua itu ada tadlis kualitas. Tadlis kualitas ini merupakan menyembunyikan informasi mengenai kualitas barang tersebut, seperti menyembunyikan barang yang cacat atau kualitas barang yang sudah buruk dengan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Lalu ada tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga ini merupakan barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang pasaran, karena
ketidaktahuan antara penjual atau pembeli. Nah, solusinya ini kita sebagai produsen itu harus mengupgrade terus bagaimana perkembangan pasar dan bagaimana harga di pasar itu sendiri. Lalu nomor 4 itu tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan ini terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan atau melakukan penyerahan baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang diperjanjikan itu sendiri, atau biasa kita sebut sebagai ingkar janji. Lalu dari penjelasan keempat tadi tersebut, bahwasanya semua itu dilarang dalam agama Islam karena bersifat haram. Dan karena sifatnya itu haram, yang berarti dapat merugikan pihak yang bertransaksi, atau tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Yang kedua itu sifatnya haram karena sesuatu yang dilarang oleh Islam itu bersifat haram. Lalu adapun faktor yang menyimpang distorsi pasar ini disebabkan oleh yang pertama itu ketidaktransparan pasar. Ketidaktransparan pasar ini kurangnya transparansi antara operasi pasar dapat menciptakan lingkungan di mana praktek distorsi bisa berkembang. Seperti pasar yang kurang transparan membuat sulit untuk mengidentifikasi atau mencegah praktik distorsi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada terjadinya manipulasi harga. Terjadinya manipulasi ini sendiri, pasar yang memiliki kekuatan finansial yang besar dapat memanipulasi harga di dalam pasar sehingga memberi kesan palsu tentang kondisi pasar tersebut. Yang ketiga itu ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini penetapan harga yang tidak adil, seperti harga yang berbeda untuk konsumen yang sama, sehingga dapat menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan di dalam pasar itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada cara menanggulangi distorsi pasar itu sendiri. Nah, cara menanggulangi distorsi pasar itu sendiri yaitu dengan cara penegakan hukum. Dengan memperketat penegakan hukum dapat meminimalisir penipuan, manipulasi harga, dan informasi yang menyesatkan. Lalu ada transparan, ada pemberdayaan yang adil. Lalu apa sih contoh dari kasus tadlis ini sendiri? Saya ambil contoh dari yang biasa kita temui ya di pasar-pasar itu sendiri, yaitu membeli jambu di pasar namun dicurangi. Itu seperti contoh kasus ketika kita membeli jambu di pasar dengan 1 kilo, namun ketika kita pulang dari pasar dan menimbang ulang di rumah, jambu itu menjadi 8 ons. Itu termasuk dalam curang, yaitu tadlis, haram hukumnya. Dan membeli barang di toko online, namun barang yang datang tidak sesuai. Semisal kita membeli barang A, namun yang datang itu barang B, itu juga dicurangi. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya tadlis merupakan praktik manipulatif di pasar keuangan Islam di mana penjual atau pembeli menyembunyikan informasi mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, distorsi pasar melalui tadlis ini menciptakan ketidakstabilan, ketidakpercayaan, dan kerugian finansial bagi para pelaku pasar yang dapat merugikan integritas dan keberlanjutan pasar dalam keuangan Islam itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari distorsi pasar dalam Islam yang saya ambil materinya tadlis. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.